Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kusumawardani dengan NIM 110622038 dari kelas EPGSD angkatan 2022 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran mengenai salah satu isu global, yaitu isu kemiskinan, sebagai tugas akhir mata kuliah Perspektif Global Berwawasan Keesdean dengan dosen pengampunya adalah Ibu Indah Wardatus Saidah, MPD. Kalian tahu nggak sih apa itu kemiskinan? Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial atau isu sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan menurut salah satu ahli, yaitu Friedman, kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan yang diperoleh seseorang untuk dapat memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, barang atau jasa, organisasi sosial politik, jaringan sosial, keterampilan, pengetahuan, serta informasi. Seperti yang telah dijelaskan, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial atau isu sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. 2. Masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. 3. Pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. 4. Terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. 5. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya adalah dampak kemiskinan. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial atau isu sosial dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas. Berikut adalah dampak dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Kedua, angka kematian meningkat. Masyarakat yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya. Akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin.
3. Akses mendapatkan pendidikan tertutup. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh seorang individu cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga akses pendidikan yang tertutup dapat memperoleh kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. 4. Meningkatnya angka pengangguran. 5. Konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, melakukan pembaharuan pada data penduduk. Pemerintah dapat melakukan pembaharuan data penduduk, terutama melengkapi data penduduk miskin serta rentang miskin yang kemudian dikategorikan untuk pantas mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, sehingga dana anggaran pemerintah yang telah dialokasikan untuk bantuan sosial dapat disalurkan kepada warga yang tepat dan benar membutuhkan dana bantuan sosial tersebut. Selain itu, usai melakukan pembaharuan data, pemerintah dapat meningkatkan anggaran bantuan sosial serta memperluas jumlah penerima bantuan kepada warga yang telah jatuh miskin karena faktor-faktor yang mempengaruhi, contohnya seperti pandemi COVID-19. 2. Melakukan integrasi penyaluran bansos. Di berbagai tempat ada bermacam-macam bentuk bantuan sosial yang berbeda dengan jenis serta jumlah yang telah diukur oleh pemerintah. Namun, perbedaan tersebut ternyata justru menimbulkan ketegangan sosial di beberapa daerah. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah dapat melakukan update data dan melakukan integrasi penyaluran bantuan sosial melalui kerjasama antar bank-bank pemerintah agar dana bantuan sosial tersebut dapat langsung masuk dan diterima oleh penerima bantuan. Integrasi penyaluran dana bantuan sosial dapat mempermudah proses pembagian serta penerima bantuan tidak akan tumpang tindih. 3. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin serta hampir miskin, terutama mengurangi biaya yang dikontrol oleh pemerintah atau administered price. Ada 4 biaya yang dikontrol pemerintah dan dapat dikurangi untuk meringankan beban masyarakat miskin serta hampir miskin. Antara lain adalah tarif air untuk rumah tangga, tarif listrik, harga LPG, serta harga BBM. 4. Memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah dapat menangani kemiskinan dengan cara meningkatkan insentif bagi petani, peternak, serta nelayan melalui skema pembelian produk yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbaiki jalur logistik untuk hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan, sehingga para warga yang bekerja di bidang tersebut dapat meningkatkan produksinya dan menghadapi minimnya serapan pasar. Dengan memberikan insentif pada 3 bidang tersebut, maka pemerintah akan membantu untuk mengamankan ketersediaan stok pangan nasional, khususnya selama berlangsungnya masa-masa yang akan membuat stok pangan menipis dan sulit ditemukan. Melalui mengamankan ketersediaan stok, kenaikan harga pokok juga dapat ditekan, sehingga masyarakat yang hampir miskin masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka tingkat kemiskinan pun dapat Yang terakhir adalah mengelola APBN dengan cermat. Pemerintah perlu mengelola APBN negaranya dengan cermat agar dapat meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat miskin serta hampir miskin. Dengan mengelola APBN lebih cermat, pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sekian video pembelajaran tentang isu global masa kini, yaitu isu kemiskinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.